Paling berpengaruh adalah dari sisi pola asuh. Pola asuh yang baik itu akan menimbulkan. Tapi kalau dia disupport dengan cinta, saya rasa itu udah lebih daripada obat ya. 50% itu. Halo, dengan saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Saya Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Nama saya Dr. Prima, saya dokter kebidanan dan kandungan. Halo, saya Willy, dokter spesialis anak. Saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya dokter wanita, saya seorang konselor menyusui. Saya Dr. Viana, saya dokter spesialis anestesi. Menurut dokter, cinta itu apa sih, dok? Cinta itu kamu. Karena dia banyak sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, saya rasa karena cinta itu banyak bentuknya sih. Ada cinta terhadap pasangan atau lawan jenis, ada cinta terhadap orang tua, antara orang tua dan anak, cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap yang lain-lainnya. Gitu. Tapi saya pikir cinta itu adalah kumpulan perasaan yang baik, meliputi perasaan kasih sayang, belas kasih, keinginan untuk memberi, seperti itu. Cinta itu adalah suatu perasaan di mana terjadi chemistry antara laki-laki dan perempuan. Cuma mencintai seseorang itu adalah anugerah menurut saya. Jadi bukan usaha kita. Karena kita nggak bisa menjelaskan kan, cinta itu datangnya dari mana. Kalau nggak cinta itu dari Tuhan, berarti kan itu sakral atau itu suci. Cinta itu perasaan ya, kumpulan perasaan yang bermacam-macam. Bisa konotasinya positif, bisa konotasinya negatif. Gimana sih cara mengajarkan anak arti dari cinta dan kasih sayang? Dengan nunjukin ya, karena anak-anak kan pertama sekali belajar tuh dari orang tuanya dengan cara melihat, merasakan gitu ya. Kita ajarin dari orang tuanya itu sebagai orang tua kepada anak ya, memberikan kasih sayang itu ya tanpa pamrih. Untuk anak, untuk mengajarkan anak rasa cinta dan kasih sayang, yang pertama anak itu harus mendapatkan atau merasakan rasa cinta dan kasih sayang terlebih dahulu ya. Dengan dia anak itu merasakan rasa cinta, rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya ya, dari ayah dan bundanya, dia akan bisa menduplikasikan perasaan itu ke lingkungan sekitarnya. Paling berpengaruh adalah dari sisi pola asuh. Pola asuh yang baik itu akan menimbulkan suatu kedekatan, menimbulkan suatu cinta, kasih sayang antara orang tua dan anak. Begitu juga dengan pola asuh yang baik kan akan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada lingkungan sekitar. Tapi apakah cinta bisa menyembuhkan penyakit? Wah, itu penting banget ya kayaknya. Jadi dengan adanya rasa cinta, seseorang yang sakit, kita anggap pasien gitu ya, itu seperti mendapatkan kekuatan dia untuk sembuh. Di samping mungkin dia menjalani terapi, makan obat-obatan gitu ya, atau melaksanakan tindakan operatif apapun. Tapi kalau dia disupport dengan cinta, saya rasa itu udah lebih daripada obat ya. 50% itu benar-benar mensupport pasien supaya dia bisa ada kepercayaan diri untuk sembuh, ada keinginan untuk kembali pulih seperti sedia kala. Pasti enggak. Karena intinya gini, kalau penyakit, ya kalau kita bilang masalah medis, ya penyakit pasti ada penyebab. Penyebab itu harus kita cari tahu penyebabnya. Penyebabnya itu yang kita obatin. Kalau untuk masalah cinta dan support itu adalah untuk masalah mengobati masalah psikisnya gitu. Karena kalau kita bilang sakit, psikis itu juga sangat berpengaruh. Kalau psikis kita mau sembuh dan penyakitnya juga bisa disembuhkan, ya bisa sembuh. Iya dong, karena ketika seorang mendapatkan bahasa cinta yang tepat, jadi hormon-hormon cinta itu banyak sekali yang keluar kan, seperti hormon oksitosin, hormon endorfin, dan sebagai macam lainnya itu bisa membantu pemulihan penyakit. Ketika seorang itu misalnya dalam keadaan sakit nih, tapi dengan tambahin perasaan cinta, disayang, jadi lebih happy, endorfin sama oksitosinnya keluar, yang pada akhirnya ujung-ujungnya jadi lebih cepat pulih dari penyakitnya.